Baik, kita mulai presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Brema Pranginangin dengan NIM 122250055. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Di sini presentasi kali ini akan kita buat menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama perkenalan, sesi kedua pemaparan materi, dan sesi ketiga tanya jawab. Sebelum masuk kepada presentasi, ada baiknya kita saling kenal dengan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Cika Anissa Julfa dengan NIM 122250052. Yang kedua, Nadia Aprilia Kesema Dewi dengan NIM 122250053. Yang ketiga, Melia Pujiarti dengan NIM 122250054. Yang keempat, Rangga Brema Pranginangin dengan NIM 122250055. Yang kelima, Nurul Endah Lesmana dengan NIM 122250056. Dan yang terakhir, Billy Ananta Milala dengan NIM 122250057. Baik, presentasi akan dimulai dengan Nurul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Rangga. Jadi presentasi ini membahas, air limbah itu adalah buangan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, limbah ini lebih dikenal dengan sampah ya teman-teman, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah, air buangan adalah sisa air yang dibuang dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya. Dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Nah, menurut Ehles dan Stel dalam Chandra 2006, air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, tempat umumnya, yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan. Next. Berikut ini sifat-sifat air dan asal air limbah. Yang pertama ada sifat fisik dan yang kedua ada sifat kimia. Sifat fisik itu yang pertama ada warna. Biasanya itu keruh atau bisa sampai warna hitam ya, berasal dari buangan rumah tangga dan industri serta bangkai benda organis. Yang kedua baunya. Bau air limbah biasanya tidak enak dan kadang sangat menyengat. Biasanya air ini berasal dari pembuangan air limbah atau limbah dari industri-industri. Yang ketiga ada endapan. Endapannya ini biasanya berasal dari penyedia air minum, air limbah rumah tangga dan industri, erosi tanah, aliran air rembesan. Dan yang keempat temperatur. Biasanya pada industri-industri itu air limbahnya temperaturnya tinggi. Next. Nah, yang ada sifat kimia. Sifat kimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Yang organik itu yang pertama karbohidrat, biasanya berasal dari air limbah rumah tangga, perdagangan, serta industri. Yang kedua pestisida. Pestisida ini biasanya berasal dari limbah pertanian. Contohnya ketika ada di sawah gitu, para petani itu menggunakan pestisida untuk menyemprot tanaman agar tanamannya tidak ada hama. Nah, itu menghasilkan pestisida yang menjadi limbah bagi lingkungan. Yang ketiga ada protein, biasanya berasal dari limbah rumah tangga dan perdagangan.
Yang keempat, fenol. Fenol ini biasanya ada di industri-industri besar. Yang kelima, minyak, lemak, dan gemuk. Biasanya banyak di industri makanan. Next. Nah, terus tadi kan yang organik, sekarang yang anorganik. Yang anorganik, yang pertama ada kesadahan, yang kedua klorida, ketiga fosfor, keempat belerang, kelima logam berat, keenam pH, dan ketujuh nitrogen. Nah, ketujuh ini biasanya tuh ada di air minum rumah tangga, serta rembesan air tanah. Tapi sedangkan logam berat dan pH biasanya ada di industri-industri besar. Terima kasih, itu sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita akan lanjut ke persentase. Di sini dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Rangga. Dan untuk selanjutnya itu ada bahan-bahan beracun. Next dulu, pilih. Next. Nah, untuk yang bahan-bahan beracun ini ada 3, yaitu ada hidrogen sulfida, ada metan, dan ada oksigen. Nah, untuk hidrogen sulfida ini yaitu dari pembusuk limbah rumah tangga, lalu yang kedua metan ini dari pembusukan limbah rumah tangga, dan yang ketiga oksigen ini dari penyediaan air minum rumah tangga, serta perembasan air permukaannya. Next. Dan untuk sifat biologis ini ada 4, yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, protista, virus. Dan untuk yang binatang ini, yaitu di saluran terbuka dan bangunan pengolah. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan dari saluran terbuka dan bangunan pengolah juga. Yang ketiga, protista, yaitu dari limbah rumah tangga dan bangunan pengolah. Yang keempat, virus, itu dari air limbah rumah tangga. Next. Nah, karakteristik air limbah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada karakter fisik dan ada karakter kimia. Untuk karakter fisik adalah suhu kekeruhan, warna, dan bau yang disebabkan oleh adanya bahan tersuspensi dan terlarut di dalamnya. Dan yang kedua, karakter kimia. Karakter kimia air limbah ditentukan dengan adanya polutan dari bahan-bahan kimia chemical tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, dalam bentuk ion-ion, dan tersuspensi dalam bentuk senyawanya. Bahan organik terlarut dapat menghabiskan oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada penyediaan air bersih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, persentase dilanjutkan, diserahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Dipersilahkan. Terima kasih Rangga. Yang selanjutnya ini ada sumber air limbah. Air limbah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu air limbah rumah tangga. Air limbah ini berasal dari rumah tangga, misalnya pemukiman penduduk. Jenis air buangan limbah rumah tangga adalah bekas kamar mandi, dapur yang terdiri dari bahan organik. Kemudian yang kedua ada air limbah industri. Air limbah ini berasal dari industri, misalnya dari pabrik. Air jenis buangan limbah industri ini berasal dari proses produksi pabrik. Pada umumnya, jenis limbah ini berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jika dibuang begitu saja, tidak
dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sering kita dengarkan akibat limbah industri ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya. Pengawasan dan pengaturan untuk jenis limbah industri ini harus ketat agar kerusakan limbah dapat dicegah. Next. Kemudian ada pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah berkaitan dengan sistem pabrik. Ada pabrik yang telah mempergunakan peralatan dengan kadar buangan rendah sehingga buangan yang dihasilkan tidak perlu mengalami pengolahan. Penetapan efisiensi peralatan dan standar buangan yang diinginkan akan mempengaruhi ketelitian alat, volume air limbah, sistem pemipaan, pemasangan pipa, pilihan bahan kimia, dan lain-lain. Untuk mengetahui limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pengolahan menurut tingkat perlakuan. Yang pertama proses pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan tersier. Yang kedua ada pengolahan menurut karakteristik limbah. Yang pertama proses fisik, proses kimia, dan proses biologis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang dilanjutkan presentasi. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke karakteristik air limbah. Yang dimana karakteristik air limbah ini ada 3, yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan juga karakteristik biologi. Dalam karakteristik fisik ada temperatur, padatan, warna, turbiditas, atau kekeruhan. Yang dimana temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya air limbah. Dan juga padatan, total suspen, solid berupa komponen biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri dan fungsi, maupun komponen abiotik seperti detritus dan partikel anorganik lainnya. TDS, total dissolved solid, merupakan bagian dari solid yang berupa padatan terlarut. Pada umumnya, analisis total dissolved solid ini menggunakan suhu sampai 1800 Celcius agar air tersusun dapat dihilangkan secara mekanis. Dan yang ketiga, warna. Warna dibedakan menjadi true color dan apparent color. True color atau warna yang sejati adalah warna yang diakibatkan oleh material koloid dan berasal dari penguraian zat anorganik seperti zat humus, lignin, dan asam organik lainnya. Dan yang keempat, turbiditas atau kekeruhan. Kekeruhan merupakan suatu kondisi di mana air yang mengandung materi tersuspensi yang dapat menghalangi masuknya cahaya. Materi tersuspensi berupa nitrogen dan fosfor yang dapat meningkatkan pertumbuhan alga. Dan yang kedua, karakteristik kimia. Karakteristik kimia terdapat derajat keasaman atau pH, alkalinitas, oksigen terlarut, bau, BOD, dan BOD, COD, nitrogen, minyak, dan lemak. Nilai pH akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme perairan. Dan yang B, alkalinitas. Alkalinitas menggambarkan kemampuan air untuk menetralkan asam. Alkalinitas adalah suatu parameter kimia yang menunjukkan jumlah ion karbonat dan bikarbonat yang mengikat logam alkali tanah pada perairan. Oksigen terlarut merupakan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme. DO di dalam air sangat tergantung pada temperatur dan salinitas. Bau yang ditimbulkan oleh air limbah adalah tanda dari adanya pelepasan gas berbau.
seperti H2S. Gas ini ada karena penguraian zat organik sulfat atau belerang pada kondisi minim di oksigen. BOD. BOD didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menstabilkan materi organik yang dapat terdekomposisi di bawah kondisi aerobik. COD. COD adalah bayangan oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Nitrogen. Bentuk nitrogen dalam air diantaranya adalah limbah organik nitrogen, amonia, nitrit, nitrat, dan gas nitrogen. Dan yang H, minyak dan lemak. Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai komponen utama karbon dan hidrogen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Sifat dari minyak dan lemak relatif stabil dan tidak mudah terdekomposisi oleh bakteri. Dalam pengolahan air limbah, kandungan minyak dan lemak harus disisihkan agar tidak mengganggu kehidupan biologi atau ekosistem air pada badan air penerima. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, presentase dilanjutkan. Dilanjutkan kepada rekan saya, Cika. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Rangga. Lalu lanjut yang ketiga ada karakteristik biologi. Pada umumnya untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu organisme patogen dalam air digunakan suatu indikator yang biasa disebut dengan indikator organisme. Istilah ini mengacu pada sejenis organisme yang kehadirannya tuh di dalam air merupakan bukti bahwa air tersebut terpolusi oleh tinja dari manusia atau hewan berdarah panas. Dengan kata lain, terdapat peluang bagi berbagai macam organisme patogen untuk masuk ke dalam air tersebut. Next. Lalu, sumber air limbah. Air buangan Kota Praja, yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah rumah tangga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1 kami persilahkan pertanyaannya 2. Terima kasih. Ya, baik. Untuk teman Ake Violita, dipersilahkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ake Violita dengan NIM 122250004 dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, kenapa air limbah itu terlihat keruh? Terima kasih. Baik, untuk Ake, kami minta waktu 2-3 menit untuk mendiskusikan pertanyaan Anda. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari teman Ake akan dijawab oleh rekan saya Billy. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ake.
Kenapa air limbah terlihat keruh? Dikarenakan air limbah mengandung zat yang terlarut, zat koloid, padatan tersuspensi, hingga mikroba di dalamnya. Sehingga air limbah terlihat keruh. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Ake? Apakah jawabannya menjawab atau tidak? Ya, jawabannya diterima. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, pertanyaan untuk sesi ini ditutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kiranya ada salah kata yang saya ucapkan dan teman-teman saya ucapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian persentase dari kami, kiranya teman-teman sekalian dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih.